Selamat sore. Selamat sore semuanya. Sore Bu. Ya, kita ketemu lagi di mata kuliah e-bisnis. Kali ini di pertemuan ke-6, yaitu Search Engine Optimization. Ya, jadi pertemuan ke-6 dan ke-7 nanti minggu depan pembahasan kita sama, yaitu Search Engine Optimization atau SEO pada e-commerce. Nah, kita lihat dulu slide-nya. Nah, nanti setelah pertemuan ini, nanti saya akan mengajar mungkin 30-40 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan kuis yang harusnya sih sebenarnya pertemuan 4 atau 5, cuman kemarin-kemarin belum sempat kita kuis, sehingga kuisnya baru sekarang, tetapi kuisnya fleksibel, bisa Anda kerjakan kapan saja di hari ini, tetapi dibatasi waktu selama 30 menit. Jadi nanti bisa dimulai di pukul 17.40 ya. Jadi setelah saya selesai mengajar nanti Anda sudah bisa mulai kuis, tapi kalau memang ada halangan, ada kegiatan lain yang lebih krusial, lebih penting, maka bisa dikerjakan sampai nanti malam ya, sebelum harinya berakhir, tetapi tetap hanya 30 menit waktunya. Ya, jadi misalnya Anda mulai jam 7 malam, maka jam setengah 8 finish. Kalau Anda kerjain jam 11.40, maka Anda 20 menit sudah finish ya, tidak bisa mengerjakan karena sudah berakhir harinya. Jadi kalau Anda mulai nanti malamnya jam 11.59, maka selesai ya, nggak bisa lagi kuis. Dan tidak ada perpanjangan waktu lagi, tidak ada susulan, karena menurut saya ini sudah sangat panjang waktu yang diberikan ya, keleluasaan yang sudah diberikan juga sudah sangat enak lah ya, kecuali memang nanti seandainya ada kejadian-kejadian yang memang membuat seseorang tidak bisa ikut kuis ini. Tapi saya rasa kalau kuisnya online, kemudian pilihan ganda, di mana saja Anda bisa ya, kalau memang mau menyempatkan waktu, sehingga nggak ada alasan, kecuali sakit kritis misalnya orangnya, tiba-tiba kan kritis masuk rumah sakit, masuk ICU, nggak bisa pegang HP, nah itu mungkin lah ya. Nah, kita lihat dulu slide-nya. Jadi tadi materinya yaitu Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Ya, optimasi mesin pencari. Berarti kan kita membicarakan tentang mesin pencari. Mesin pencari itu apa sih? Mesin pencari, sebelum saya masuk ke materi, ada nggak yang sudah tahu apa itu mesin pencari? Contohnya? Google. Google, terus? Google. Apalagi? Ya. Yahoo. Nicholson, Yahoo, terus? Apalagi ya? Apa? Mesin dingdong. Mesin dingdong apaan sih? Dan di depan NDP. Oh, itu bukan mesin pencari ya, itu hanya aplikasi untuk melihat nilai Anda. Mesin pencari yang dimaksud di sini adalah mesin yang menyediakan berbagai informasi yang disimpan di dalam database, mega database ya. Kemudian orang bisa mengaksesnya dengan internet dari mana saja dan kapan saja menggunakan keyword tertentu atau menggunakan kata kunci tertentu. Ya, jadi ini pengertiannya nih. Perangkat lunak komputer untuk melakukan pencarian data baik secara khusus maupun secara meluas dalam bentuk teks maupun database yang disajikan dalam bentuk antarmuka aplikasi layanan berbasis website dengan satu atau sejumlah inputan berupa kata kunci dari pengguna. Contoh Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain yang sudah Anda jelaskan tadi. Nah, jadi kita menggunakan kata kunci. Kata kunci misalnya saya bikin e-bisnis. Itu kan kata kunci. Atau lebih dari satu kata kuncinya. Materi e-bisnis, maka akan muncul berbagai materi. Nah, itu search engine. Kemudian cara kerjanya bagaimana? Jadi yang pertama yang dilakukan oleh mesin-mesin pencari itu, si Google, Yahoo, dan kawan-kawan itu, mereka yang pertama merayap, seperti laba-laba ya, crawling atau merayap, yaitu setelah kita memasukkan kata kunci, maka akan dirayapinya tuh, bagaikan laba-laba merayap ke semua halaman website yang terhubung dengan dia. Seandainya ini Google nih, kita masukkan sebuah kata kunci, misalnya kata kuncinya adalah e-bisnis, maka si Google itu akan merayapi seluruh halaman website
yang punya data tentang e-bisnis yang terkait sama dia ya, yang terkait sama Google. Nah, tugas ini dilakukan oleh perangkat lunak yang disebut crawler dalam search engine. Nah, jadi pertama itu merayapi. Yang kedua adalah indexing. Indexing adalah mengidentifikasi kata-kata yang ada pada website tersebut, diindeks. Jadi, misalnya sebuah halaman website, anggap saja blog Anda, blognya Nicholson. Jadi si Nicholson punya blog, kemudian dia tulis berbagai hal di situ. Dia tulis tentang kehidupan sehari-harinya, dia tulis tentang mata kuliah e-bisnis, tentang mata kuliah audit SI, mata kuliah perancangan SI dan mata kuliah yang lain. Dia hobi menulis-tulis semua di situ. Maka si mesin pencari yang terhubung akan melakukan identifikasi. Jadi berbagai kata diidentifikasi. Oh, ini nih kata-katanya ini dikelompokkan. Oke, diidentifikasi, dikenali dulu. Kemudian sudah diidentifikasi, disimpanlah ya ke dalam database si mesin pencari. Oke. Nah, setelah proses crawling yang tadi nomor 1, setelah perayapan, maka web crawler itu akan menyimpan informasi ke dalam database atau pada entry list. Nah, itulah yang namanya proses index. Tadi kan udah dirayapi semua, dilihatin semua website, semua teksnya diindexing. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah processing, yaitu search engine-nya melakukan proses perbandingan kata kunci. Ya, jadi kata kunci ini dibanding-bandingkan yang dimasukkan oleh pengguna ke dalam permintaan pencarian dengan halaman website lainnya dari berbagai situs yang telah terindeks. Jadi, Nicholson memasukkan kata, tadi Nicholson yang nulis. Misalnya siapa nih di sini? Mahasiswanya. Saya lihat dulu. Misalnya Feren. Feren menuliskan kata kunci di Google materi e-bisnis. Nah, sebelumnya kan si Nicholson sudah nulis tuh di blog pribadinya tentang masalah pribadinya, tentang materi kuliahnya, salah satunya adalah materi kuliah e-bisnis. Maka, karena blog si Nicholson sudah terindeks ke Google, maka ketika Feren menuliskan kata kunci berupa materi e-bisnis di mesin pencarian Google, maka kemungkinan si materinya, si blognya si Nicholson itu akan keluar ke hasil pencarian. Ke hasil pencarian yang sudah dilakukan oleh Feren. Oke. Nah, tetapi belum tentu di halaman pertama ya. Karena semakin dekat, semakin erat kata kunci yang dimasukkan oleh pengguna dengan isi yang ada pada website, maka semakin dia berpeluang berada di halaman pertama dan di posisi atas mesin pencari. Nah, membuat agar blog kita, website kita, atau apapun yang kita miliki di internet masuk pada urutan pertama di mesin pencari supaya selalu top of result ya, top of result page-nya mesin pencari, maka itu diperlukan kegiatan yang namanya optimasi. Nah, biasa dikenal orang sebagai SEO atau Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari. Oke. Nah, itu setelah proses yang ketiga, maka yang keempat ini saya bilang tadi, calculating relevansi. Jadi dilihat relevansinya, mana yang paling relevan dengan pencarian, dengan kata kunci. Itulah nanti yang posisinya di atas. Kalau yang paling relevan. Jadi kalau kita mencari sesuatu, yang paling atas itu selain iklan ya. Kalau iklan memang berbeda. Jadi ada Google Ads itu ya. Nah, jadi kalau iklan memang berbeda posisinya. Kalau iklan pasti dia di atas karena itu berbayar. Nah, kalau yang nggak berbayar dia tetap bisa di halaman 1 di posisi atas ketika dia sangat relevan dengan kata kunci yang dimasukkan oleh orang. Kemudian yang kelima adalah memberikan hasil.
Ya, yaitu menampilkan hasil pencarian ke dalam urutan-urutan tertentu mulai dari tingkat relevan yang paling tinggi sampai ke tingkat relevansi yang paling rendah di bawah. Dan kadang-kadang atau seringkali hasil pencarian lebih dari satu halaman. Jadi Anda bisa klik next. Jadi kalau di Google itu kan kita bisa klik halaman 1 kan sudah muncul, kemudian kita bisa klik 2, 3, 4 dan seterusnya. Makanya O-nya itu panjang sekali. Nah, itu cara kerjanya search engine. Kemudian nih ya. Ini ya gambarnya. Jadi seperti laba-laba. Ini penjelasannya sudah saya jelaskan di kalimat tadi. Kalau Anda kurang jelas nanti diulang-ulang saja videonya ketika sudah saya upload. Nah, kemudian kalau itu mesin pencari, SEO itu apa? Tadi sudah saya kasih selentingan sedikit. SEO itu adalah mengoptimasi. Ya, mengoptimasi si mesin pencari. Jadi ini adalah proses untuk meningkatkan volume atau lalu lintas dari pengunjung dari mesin pencari ke sebuah situs. Pengunjung dari mesin pencari itu disebut sebagai pengunjung organik. Ya, bukan pengunjung karbitan, bukan pengunjung yang kejebak ya. Dia disebut pengunjung organik. Mengapa demikian? Coba ada nggak yang punya ide? Mengapa sih dianggap orang yang mencari menggunakan keyword tertentu di mesin pencari, di browser, menggunakan Google, menggunakan Yahoo, itu adalah pengunjung organik? Mengapa ya? Mungkin ada yang bisa jawab? Via mungkin? Via Ramadhani? Hai Via. Halo Via. Halo Via. Nah, nggak jawab ya. Ini kayaknya ditinggal nih. Oke, Nyimas Sabilina. Ada orangnya? Halo Nyimas. Iya Bu. Ya, Nyimas, saya ada pertanyaan. Mengapa dianggap pengunjung yang melakukan pencarian lewat mesin pencari adalah pengunjung organik? Mengapa dianggap seperti itu? Organik itu kan kalau kita misalnya nih makan sayuran organik, itu sayuran yang gimana ya, Bill? Kalau kita makan sayuran organik kan katanya kan, oh sayuran organik sehat tanpa pupuk kimia. Nah, kayak gitu kan kalau sayuran organik. Nah, ini mengapa orang yang mencari lewat mesin pencari disebut sebagai pengunjung organik? Bisa jawab? Tidak Bu. Oke. Belum. Ya. Jadi disebut sebagai pengunjung organik karena dia itu benar-benar ingin mencari informasi dari diri dia sendiri, bukan karena misalnya bukan karena dia ngeklik link, beda ya, atau bukan karena dia menerima menerima promo kemudian dia akan ngikuti ya, ngeklik link juga ya, atau bukan karena diiming-imingi sesuatu ya, tetapi karena memang tulus mau mencari sesuatu itu, makanya disebut pengunjung organik ya. Jadi Anda akan mencari sesuatu di Google itu kalau Anda memang benar-benar pengen cari, bukan karena Anda ngikutin link di SMS atau di WA atau di Instagram yang Anda lihat, begitu. Nah, makanya disebut pengunjung mesin pencari itu adalah pengunjung organik. Nah, kemudian bagaimana sih mencari informasi secara online? Ini kita lihat contoh keorganikannya orang ya dalam mencari informasi melalui Google, melalui di sini Google ya, di sini ya Google Engine ya, search engine. Nah, misalnya nih, seseorang membuka mesin pencari dan memasukkan beberapa kata kunci. Misal, dia ingin mencari informasi tentang kampus inovasi. Ya. Oke. Nah, orang itu akan mengetikkan ke mesin pencari, contohnya Google, dengan keyword kampus spasi inovasi. Nih,
Orang tersebut akan memasukkan kampus inovasi di mesin pencarinya. Ya nih. Kemudian muncullah beberapa informasi dari mesin pencari tersebut. Ya, contohnya nih. Ini hasil yang saya cari beberapa waktu yang lalu, kayaknya 1 sampai 2 minggu yang lalu. Ternyata kampus Spasi Inovasi mendapatkan 9.940.000 hasil yang dimunculkan oleh mesin pencari Google selama 0,65 detik, tidak nyampe 1 detik. Kemudian topnya adalah www.mdp.ac.id dengan tag. Nih lihat ada tag ya. Tuh. Ternyata kampus kita ini di websitenya mengandung tag kampus inovasi. Kampus garis inovasi. Pagarnya ya, ada tanda pagarnya, ada tag. Nah, kemudian kalau mungkin Anda sering menyebut juga hashtag. Kemudian yang keduanya yaitu mdp.ac.id tanpa tag. Ini hasil pencarian kedua. Kemudian hasil pencarian yang ketiganya, ini ternyata kita pernah masuk ke koran di kolom tempo.co. Nah, ini bukan kampus inovasi MDP ternyata, tetapi ini inovasi di kampus kita. Nah, artinya lebih hot informasi tentang ini 4 Mei 2020 ini, inovasi di kampus kita, kolom tempo.co, dibandingkan berita-berita dari kegiatan-kegiatan MDP. Ya. Karena lagian tagline saya keyword saya sih kampus inovasi yang menjadi moto kita. Tetapi harusnya sih karena ini menjadi moto kita, harusnya 1 halaman Google itu harusnya isinya tentang kampus MDP semua. Kalau saya memasukkan kata kunci kampus inovasi. Tetapi ternyata hasil pencarian saya tentang kampus Spasi Inovasi hanya menghasilkan 2 output yang benar-benar menuju pada kampus MDP. Yang satunya ini berita, itu pun berita bukan dari kita. Nah, ini berarti mungkin bisa jadi masukan ya bagi tim yang berhubungan dengan promosi kampus MDP kali ya. Nah, mudah-mudahan mereka nonton video ini. Atau nanti saya kasih lihat video ini. Nah, kemudian orang tersebut memilih dari hasil informasi yang diberikan oleh mesin pencari mana kira-kira yang sesuai dengan keinginannya. Oke, nah dia lihat-lihat nih, ini sesuai nggak ya? Yang ini sesuai nggak ya? Yang ini juga nggak ya? Kadang-kadang sih kalau saya akan klik kanan new tab, ya. Jadi saya akan buka ke tab baru, ya, ke tab baru, kemudian akan saya seleksi lagi. Kemudian orang tersebut mungkin saja akan mencoba untuk mengganti kata kunci jika belum puas dengan hasil ini. Ya, misalnya Anda bikin mata kuliah atau materi e-bisnis, Anda nggak puas, cari yang lain, materi e-bisnis tentang apa gitu. Ketika melihat situs yang dirasa sesuai, maka orang tersebut akan berhenti untuk mencari dari mesin pencari, kemudian akan mengeklik situs itu. Jadi inilah ya cara orang mencari. Nah, kemudian mengapa harus ada SEO? SEO itu diharapkan dapat menjaring pengunjung yang organik tadi berdasarkan kata kunci yang ia masukkan. Sehingga para pemilik situs harus berlomba-lomba untuk menampilkan situsnya pada halaman pertama dan bagian teratas di mesin pencari. Itu yang saya bilang tadi. Memang ketika saya masukkan kata kampus Spasi Inovasi muncul memang MDP di nomor 1 dan nomor 2, tetapi ternyata di nomor 3 bukan kampus kita yang muncul, tetapi muncul informasi mengenai inovasi di kampus, tetapi bukan dari kampus kita. Nah, ini nih harusnya lebih diterapkan optimasi dalam search engine, dalam ini kita ya, dalam kampus kita. Oke. Kemudian proses SEO. Ya, jadi ya, Bu, ya. itu mic-nya nggak direkam ya, Bu? Nggak direkam. Iya, Bu. Apanya? Nggak direkam itu, Bu. Apanya? Mic-nya, Bu. Saya merekamnya kan dari OBS terus, nggak pernah dari Meet. Oh, iya, Bu. Emang saya pernah ngerekam dari Meet, kamu lihat?
Nggak pernah, Bu. Nggak pernah, memang saya nggak pernah ngerekam dari Meet. Karena kalau saya merekam dari Meet, itu nanti hasilnya agak ngeblur sedikit. Ya, karena dia akan melakukan konversi. Makanya saya merekamnya lewat Virtual Studio. Ya, jadi nanti hasilnya ya pure seperti yang lebih bersih dibandingkan kalau menggunakan virtual virtual conference. Makanya kalau Anda lihat video saya di YouTube lebih bersih dibandingkan kalau Anda lihat yang di Meet kan? Iya, Bu. Ya, begitu ya. Nah, Benar sekali, Bu. Nah, jadi kita lanjut ya. Nah, ini proses-proses yang terjadi di dalam SEO. Jadi SEO itu sudah dari tadi diulang, sangat penting yaitu kata kunci. Jadi hal terpenting dalam SEO ini adalah kata kunci atau keyword. Ya. Kemudian alur yang terurut pada bagian on-site untuk SEO meliputi company name, nama company-nya, page name, title, description, dan konten. Kita lihat nanti satu-satu. Kalau company name udah jelas ya, company name ya berarti ininya ya, nama company-nya, nama perusahaannya. Kemudian page name adalah nama halamannya, title judulnya, deskripsi adalah deskripsi tentang isi dari konten itu, konten ya isinya. Oke. Nah, kemudian ini hal-hal penting dalam SEO. Yang pertama konten atau isi. Konten merupakan elemen yang paling penting dan vital supaya sukses menuju SEO. Yang saya bilang tadi, di pencarian kampus inovasi, ternyata nomor 1 mdp.ac.id dengan tag kampus strip inovasi, nomor 2 mdp.ac.id tanpa tag, tetapi nomor 3 berita mengenai inovasi kampus, tetapi bukan dari kampus kita, bukan dari kampus MDP. Nah, inilah tujuannya nih. Konten merupakan elemen yang paling penting dalam suksesnya ber-SEO. Artinya mungkin saja kampus kita di dalam masa pandemi ini kurang banyak untuk membuat berita-berita yang mengandung moto atau slogan kampus inovasi. Ya, jadi memang nggak ada kontennya. Jadi Google mau cari apa, mau nyediakan apa dia? Karena lebih top menurut Google ratingnya, lebih top pencarian yang tadi, inovasi di kampus kita, dibandingkan berita-berita yang dimiliki oleh kampus kita, kampus MDP. Karena ya mungkin kita kurang banyak memberikan artikel mengenai moto atau tagline itu, atau karena masa pandemi memang tidak banyak kegiatan yang terjadi sehingga websitenya pun tidak diisi. Jadi hal-hal yang kayak gitu tuh sangat penting, konten. Jadi kalau Anda mau memviralkan sesuatu di dunia maya, pastikan Anda punya konten, dan kontennya adalah konten yang benar-benar akan dicari oleh orang. Nah, itu makanya sangat penting sekali. Ya, konten yang menarik, konten yang unik, ya itu akan sangat menguntungkan sebuah alamat web. Makanya banyak orang yang menggunakan cara-cara unik untuk mempromosikan websitenya, menggunakan artis, menggunakan influencer untuk mempromosikan website atau halaman mobile apps-nya supaya orang mau ke situ. Ya, jadi kontennya. Kalau kontennya tidak menarik, orang nggak akan mau. Ya, kecuali Anda sudah terkenal. Kalau Anda sudah terkenal, foto hitam putih aja kamu, atau foto satu buah batu aja yang nge-like-nya bisa ribuan. Jutaan mungkin. Tetapi, kalau belum terkenal, maka perhatikan konten. Penulisan artikelnya diperhatikan. Ya, pastikan mengandung kata kunci yang bakal dicari orang. Ya. Kemudian yang kedua, desain. Desain yang baik dan bermutu akan memberikan tampilan yang menarik dan nyaman bagi orang yang membaca sehingga orang mau lama-lama di situ. Tetapi kalau desain website kita tidak baik, acak-acakan, kadang-kadang berubah font, kemudian hitam dan putihnya terlalu halaman putihnya terlalu banyak, teksnya kecil,
kan orang bosan ya, orang tidak akan mau melihat lama-lama website tersebut, ya udah dia akan pergi. Oke. Nah, kemudian desain yang baik juga membantu pengguna untuk mudah menggunakan atau mencari menu-menu yang tersedia. Yang ketiga yaitu HTML. Ya, HTML bisa ditambahkan metadata dari HTML sehingga mempermudah search engine untuk melakukan crawler informasi pada website. Jadi dengan HTML, karena HTML itu bisa menambahkan metadata, maka si search engine-nya akan mudah mencari atau merayapi informasi dari website kita. Yang keempat yaitu kata kunci. Ya, kata kunci yang merupakan kekuatan utama dalam terciptanya SEO. Sebuah kata kunci yang tepat sangat menentukan sebuah website untuk berada pada peringkat atas, sehingga akan sering dikunjungi oleh pengguna. Nah, keyword itu bisa dilihat dari dua sudut pandang. Sudut pandang pengguna kita dan sudut pandang penyedia konten. Kemudian ada yang namanya backlink. Backlink itu link website dari sebuah halaman yang menuju ke website lain. Nah, ini juga cara untuk meningkatkan SEO. Sehingga ketika kita klik link tersebut masuk ke halaman website yang lain. Ya, jadi ini antar penyedia webnya mungkin bekerja sama sehingga bisa muncul link dia di website tertentu. Nah, jadi ini tukar-tukaran alamat website ya. Misalnya saya punya web, Anda punya web, kemudian kita saling sharing. Ya, kemudian di halaman web saya tampilin website kamu, di halaman website kamu tampilin link website saya. Itu namanya backlink. Nah, jadi ini sebuah kata atau kalimat atau yang ada pada sebuah web, link ya, yang kalau diklik akan pergi ke website yang lain atau pergi ke website yang sama tetapi dengan artikel yang berbeda. Nah, kemudian diperlukan juga strategi perencanaan yang dilakukan oleh pemilik website untuk memaksimalkan SEO. Strateginya bisa saja strategi marketing, memanfaatkan HTML untuk metadata tadi, strategi menyediakan konten, strategi memilih keyword. Hal-hal tersebut harus diperhatikan agar SEO-nya memang berjalan dengan maksimal. Nah, kemudian marketing yang bisa dilakukan di dalam SEO itu banyak sekali ya. Jadi bukan cuma sekedar yang penting kita punya website, kemudian kita tulis artikel, kemudian up ke internet, kemudian selesai. Tidak ya, tetapi harus dipikirkan matang-matang bagaimana strateginya, strategi marketingnya. Bisa saja kita menggunakan layanan berbasis website untuk memasang iklan. Nah, jadi kita bisa pasang iklan, bisa berlangganan. Jadi ketika Anda nonton YouTube, kemudian tiba-tiba ada muncul link atau muncul video yang ada linknya menuju ke website tertentu. Nah, itu strategi marketing. Atau bisa juga melakukan strategi-strategi offline. Misalnya dalam acara-acara tertentu nama website Anda sering disebut ya. Kemudian misalnya promosi offline juga, ada banner lah, ada baliho lah, nah itu juga ya. Kemudian iklan di TV lah. Jadi orang akan ingat, terngiang-ngiang terus dengan website tersebut. Oke. Nah, ini ada panduan untuk menggunakan dan menerapkan SEO, tetapi mengingat waktu yang sudah jam 17.46, sementara kita akan kuis. Ya, jadi saya Anda juga mau kuliah nanti jam 7 malam ya kalau nggak salah ya. Jadi kita akan break dulu yang di sesi ini. Dilanjutkan di pertemuan 7 nanti mengenai SEO kelanjutannya, yaitu panduan untuk menggunakan dan menerapkan SEO. Nanti video ini akan saya upload di YouTube. Sembari Anda mengerjakan kuis, saya akan ngupload. Mudah-mudahan selesai sehingga Anda bisa ulang-ulangi lagi. Oke, kita sudahi dulu rekaman ini. Nanti tetap Vicon sebentar baru menuju ke kuis ya. Saya mau jelasin kuisnya. Oke, selamat sore.